Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa lagi kita di dalam firman Tuhan saat pagi hari ini. Nah, pagi ini kita akan merenungkan di mana ya tempat yang paling aman di dunia ini. Hari-hari ini banyak orang mencari perlindungan. Ada orang yang merasa aman karena memiliki aset yang banyak. Sehingga sewaktu-waktu bisa dijual. Dia tidak akan jatuh miskin. Ada orang yang menaruh harapannya kepada hartanya. Ada orang yang merasa aman karena punya mertua atau menantu yang kaya. Ada orang yang merasa aman karena dia menjaga kesehatannya, gemar berolahraga. Bahkan ada orang yang merasa aman karena dia bisa sewaktu-waktu ke luar negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu kita melihat di dalam berita bahwa Amerika pun mengalami goncangan. Bahkan beberapa bulan lalu terjadi demo yang sangat besar. Bukan hanya di Amerika yang negara yang besar, negara yang kuat, tapi juga mendadak tiba-tiba ada ledakan di Lebanon beberapa waktu lalu. Dan banyak korban. Ya. Banyak juga negara-negara yang hari ini sedang berperang, saudaraku. Ya. Banyak tempat lain yang rasanya kok aman di sana, ya saya ke sana ternyata tidak. Ada orang yang merasa, wah di sana saya bakal tenang, ternyata juga enggak. Di mana tempat yang aman? Hanya di dalam Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat ke-9 dikatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku, pagi ini kita akan sharing, saya akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan perlindungan Allah. Perlindungan dari Tuhan membuat kita aman. Dan mari kita lihat keseluruhan ayat ini di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai 11, saudaraku ya. Dikatakan demikian. Orang yang tertindas ini berseru. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di dalam perlindungan Tuhan, apa yang kita peroleh? Ya. Yang pertama yang kita peroleh yaitu di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Di dalam perlindungan Tuhan, kita memperoleh jawaban Tuhan. Saat kita berseru, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan, menjawab seruan kita. Kita sebagai anaknya, dia sebagai Bapa yang baik, saya percaya waktu kita berseru kepada Bapa, apa yang kita butuhkan, Allah akan memberikannya. Ingat, bukan apa yang kita inginkan, terkadang keinginan tidak sama dengan kebutuhan, bahkan seringkali keinginan bertolak belakang dengan kebutuhan. Tapi mari kita koreksi, yang kita serukan kepada Tuhan seharusnya adalah kebutuhan kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan Tuhan akan bertindak.
Masih ingatkah kita dengan kejadian peristiwa orang Israel yang diselamatkan, yang keluar dari penindasan bangsa Mesir? Orang Israel berseru-seru dan akhirnya Tuhan mengirimkan, yaitu Musa sebagai perantara untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukan hanya di situ, tapi waktu mereka sudah keluar dari Mesir, mereka di hadapan mereka ada laut yang begitu luas. Mereka gimana mereka mau nyebrang? Tidak sempat dong membuat perahu, nggak sempat dong, belakangnya sudah ada pasukan Mesir yang mengejar, yang hendak membunuh mereka. Jadi ini kalau saudara masih ingat dulu tahun 1980-an ya, ada film komedi Dono Kasino Indro itu. Judulnya Maju Kena Mundur Kena. Ya ini maju kena mundur kena, maju laut ya, mundur ada orang Mesir saudaraku ya. Nah mereka berseru dan Tuhan menjawab seruan mereka. Dan laut itu dibelah dan mereka bisa menyeberangi laut itu. Selalu ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan bagi orang yang berseru. Demikian juga di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Di situ dikatakan ada orang buta berseru-seru. Dan kita tahu kisahnya. Tuhan menyembuhkan orang buta itu. Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan 31. Orang buta itu berseru-seru dan Tuhan menyembuhkan. Kata berseru-seru itu bukan hanya sekali. Tapi dilakukan berulang kali dengan kesungguhan. Sekali lagi dilakukan berulang-ulang kali dengan kesungguhan. Membutuhkan Tuhan, Tuhan akan menjawab, akan menyediakan, akan menolong kita. Jadi yang pertama dalam perlindungan Tuhan kita ini mendapatkan jawaban doa atau jawaban seruan kita. Tuhan yang menyediakan. Berikutnya yang kedua, dalam perlindungan Tuhan kita ini mendapatkan apa? Kita dikirimi malaikat. Wah ya, dikirimi hadiah aja senangnya minta ampun ya. Dikirimi rawon, wah senangnya luar biasa. Dibawain capce, waduh dahsyat, seneng ya. Tiba-tiba datang dari rumah paket, wah ada hadiah ya. Ada roti, wah seneng kita. Ini dikirimi malaikat. Dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Ada malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk berkemah di sekeliling kita, untuk menolong kita. Mereka yaitu malaikat itu diutus Tuhan untuk melayani kita juga. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Ya, dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat itu melayani kita. Kita yang memperoleh keselamatan yang percaya kepada Yesus dikelilingi oleh para malaikat. Saudaraku, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ya. Saya bersama dengan istri saya keliling-keliling naik sepeda motor. Lalu kami berhenti, seingat saya ada di 3 tempat, toko buku, lalu supermarket, berikutnya ada penjual bakpo. 3 tempat ini kan berbeda-beda nih. Kita naik sepeda motor, wah sudah selesai pulang rumah. Pulang rumah, terus istri saya kaget. Loh, kamu tadi bawa dompetku? Enggak. Lah kamu bawa dompet enggak? Loh, yang bawa, lah tadi untuk beli bakpo apa? Loh iya. Lah sekarang mana? Dicari. Enggak ketemu. Loh, akhirnya yuk kita kembali lagi. Kita kembali ke supermarket, kita tanya orang di situ ada dompet ketinggalan enggak. Kita ke toko buku, kita ke penjual bakpo, kita sambil jalan kita ini mata kita ke bawah. Jangan-jangan dompetnya jatuh di jalan kan gitu kan. Kita ke bawah sambil kadang-kadang lihat depan, ke bawah lagi pelan-pelan. Jangan-jangan di depan di waktu di parkiran jatuh. Kita tanya ke toko buku, enggak ada dompet tertinggal. Di supermarket juga enggak ada. Penjual bakpo juga enggak tahu. Kita muteri sampai akhirnya aduh sudah ya apa ini. Hilang ya. Dompet itu kan penting. Bukan dompetnya yang penting. Di dalamnya itu sudah ada banyak surat-surat. Ada SIM, STNK dan sebagainya. Waduh. Saya tidak banyak ngomong, saya ngajak istri saya, ayo berdoa. Kami berdoa saudaraku. Saat itu juga kami berdoa. Dan saya bilang begini, Tuhan Yesus, Engkau kirimkan malaikatmu Tuhan untuk menemukan dompet kami. Kami percaya Tuhan bertindak, ada pertolongan bagi kami. Malaikat temukan dompet itu dan kembalikan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, ada telepon berdering. Telepon rumah itu berdering. Langsung saya ngomong sama istri saya,
Itu sudah ditemukan dompetnya. Belum diangkat loh itu telepon. Belum loh. Saya langsung bilang, itu loh dompetnya sudah ditemukan. Dan begitu istri saya ngangkat, itu telepon dijawab, ya, oh iya saya. Oh baik, di mana? Ya, saya segera ke sana. Ditutup teleponnya, istri saya bilang gini, beneran loh, dompetnya ketemu, ditemukan orang, sekarang disuruh ngambil di rumahnya. Waktu kami ke sana, benar itu dompetnya persis. Dan kita buka, tidak ada 1 rupiah pun yang hilang. Surat-suratnya lengkap, uangnya lengkap, tidak ada yang hilang. Wah kami bersyukur. Lihat, waktu kami berdoa saudaraku, Tuhan mendengar seruan kami dan malaikatnya Tuhan, tolong malaikat untuk menemukan dompet kami. Dan sungguhan benar saudaraku terjadi mujizat. Temu saudaraku. Kalau saya cerita yang lain tentang malaikat, wah banyak saudaraku ya. Beberapa seringkali malah kejadian adalah kehilangan barang atau ketelesut dan sebagainya. Kita minta tolong malaikat, tolong temukan, kita tidak tahu ya. Kadang bisa lupa gitu. Dan itu terjadi. Dan pertolongannya sungguh nyata. Nah saudaraku, percaya ada malaikat di sekeliling kita. Nah berikutnya yang ketiga, kita dalam perlindungan Tuhan ini kita dapat apa? Ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam perlindungan Tuhan, kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita diberkati berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa Yesus datang memberi hidup dan memberi hidup dalam kelimpahan. Jadi saudara, kita ini hidup tidak kekurangan sesuatu pun yang baik saat kita dalam perlindungan Tuhan. Beda ceritanya kalau kita di luar perlindungan Tuhan. Kita hidup sakarepe dhewe. Kita bertingkah pola terserah saudaraku ya. Jadi melanggar firman Tuhan. Yang terjadi bukan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik, bukan yang kita terima malah sesuatu yang buruk. Iblis dengan mudahnya menghancurkan kita karena kita di luar perlindungan Tuhan. Karena itu hari ini dan seterusnya tetaplah dalam perlindungan Tuhan. Sesuatu yang baik kita tidak berkekurangan. Selalu disediakan Tuhan. Entah itu dalam kebutuhan pokok, dalam kebutuhan ekonomi, dalam kesehatan, dalam rumah tangga. Sesuatu yang baik Tuhan terus limpahkan setiap hari selalu baru. Saudaraku, dalam perlindungan Tuhan kita mendapatkan yang pertama seruan kita dijawab Tuhan. Kita diselamatkan. Yang kedua, ada malaikat yang berkeliling di sekitar kita. Mereka diutus untuk melayani kita. Dan yang ketiga, saudaraku, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, kalau ini kita sudah mendapatkan, terus bagian kita apa? Ini kan yang Tuhan beri kepada kita dalam perlindungannya. Terus bagian kita apa yang kita lakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, ini yang harus kita lakukan ya, supaya kita ini dalam perlindungan Tuhan. Yang ayat 10. Ya, dalam Mazmur pasal 34 tadi ayat 10, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Di situ diulangi ada kata-kata tidak berkekurangan. Nah yang pertama, bagaimana supaya kita ini dalam perlindungan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Itu sudah yang harus menjadi prinsip hidup kita. Yang pertama, supaya kita tadi mendapatkan 3 hal dalam perlindungan tadi yang barusan kita bahas tadi saudaraku. Kita harus apa? Hidup takut akan Tuhan. Takut ini apa di dalam bahasa Ibrani-nya yare artinya hormat. Bukan takut, wah takut dengan kecoa, takut dengan ular, bukan. Takut ketinggian, bukan ya. Takut kalau lewat kuburan, takut jangan-jangan, bukan seperti itu. Tapi takut akan, itu artinya hormat. Hormat kepada Tuhan. Menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, hidup kita diselamatkan, ditebus dan diampuni Tuhan. Maka kita memberikan hidup kita untuk takut akan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Untuk menaruh sepenuhnya pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi ada orang, tidak ada orang. Bahkan waktu kita di kamar sendirian, waktu kita di tempat yang lain, di luar kota sekalipun, mungkin suami-suami yang pekerjaannya di luar kota jauh dari istri, harus tetap takut akan Tuhan. Ada Tuhan yang melihat. Waktu kita bekerja, harus takut akan Tuhan. Menaruh hormat, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Dia melihat, mengawasi kita. Dan saudaraku, hormat akan Tuhan. Ya. Arti yang lain juga adalah sungguh-sungguh taat. Hidupnya tidak sembarangan. Kalau menghormati firman Tuhan,
saat engkau mendengar firman Tuhan, engkau juga harus mendengarkan sungguh-sungguh. Waktu kita ini saudaraku, mendengarkan, mengikuti ibadah online, ya, kita juga harus memfokuskan pandangan kita, pikiran kita, hidup kita, benar-benar hormat ibadah itu ada Tuhan. Kita benar-benar harus baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Maka dikatakan orang yang seperti ini, dia benar-benar menaruh hormat. Saudara bayangkan, ya, kalau misalnya saya ini bertemu dengan, ya mungkin belum presiden ya, mungkin hanya wali kota aja. Terus saya diajak ngomong-ngomong sama wali kota. Terus saya ini toleh sana, ya. Terus nggak fokus diajak ngomong-ngomong, handphonean sendiri ya. Kira-kira bagaimana itu perasaannya wali kota itu? Gimana nanti tanggapannya wali kota kepada saya, diajak ngomong-ngomong kok nggak menghormati, diajak ngomong-ngomong kok cengenges, saudaraku. Nah, marilah kita bukan menjadi orang yang seperti ini. Kita orang-orang yang benar-benar menaruh hormat akan Tuhan, menaruh takut akan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh taat, tidak sembarangan. Kita harus hidup memprioritaskan yang kita hormati, yaitu Tuhan. Saudaraku, mari hari ini dan seterusnya kita memberikan hidup takut akan Tuhan, supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam berumah tangga takut akan Tuhan. Ya. Di dalam mendidik anak supaya anak itu bukan tidak hanya harus pintar, oh ya itu penting loh. Tapi bukan itu yang utama. Wah, anak ini nanti ya harus menjadi penerus saya. Saya punya toko laris, anak saya harus jadi penerus saya, meneruskan toko saya. Ya boleh-boleh aja, tapi bukan yang utama. Yang utama didik anak-anak takut akan Tuhan. Warisan yang sangat berharga, yaitu warisan takut akan Tuhan. Karena angkatan orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Diberkati Tuhan terus, disertai Tuhan terus. Kalau takut akan Tuhan, kalau hidup benar sesuai firman Tuhan. Saudaraku, yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, selain takut akan Tuhan, yaitu ayat ke-11. Dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan. Poin kedua ini, yang terakhir saudaraku ya, supaya kita dalam perlindungan Tuhan, yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari di dalam bahasa aslinya di sini adalah daras. Daras itu mencari dengan kesungguhan. Mencari dengan kepedulian yang sungguh-sungguh. Bukan asal-asal mencari, tapi mencari dengan benar-benar, wah ini kalau enggak ada ini gimana ini? Saya benar-benar perlu ketemu ini. Nah itu saudara. Ya, daras, mencari dengan kesungguhan, bukan asal-asalan. Mari kita hari-hari ini mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Saya percaya siapapun kita di sini mungkin pernah ya ketelesut, mungkin kuncinya ketelesut, mungkin kehilangan barang berharga, mungkin jam tangan, hadiah pernikahan ke-25 tahun, atau mungkin sesuatu yang sangat penting itu lupa ditaruh di mana, saudaraku. Kunci rumah mungkin, kunci sepeda motor mungkin. Sehingga itu sesuatu yang penting, maka kita carinya tuh, waduh mana ini ya, cari di tas, cari di laci, cari di lemari, waduh cari di atas rak. Kenapa kok kita sungguh-sungguh sampai semuanya dicari, sampai di pojok-pojok rumah dicari semuanya, orang-orang di rumah ditanyai satu-satu, lihat ini enggak, lihat kunci ini enggak, semuanya ditanyai, semuanya dicari. Kenapa? Karena itu penting. Penting, Pak kalau saya enggak ada sepeda motor gimana saya bisa kerja? Pak kalau saya enggak ada kunci rumah ini gimana nanti kunci rumahnya atau mungkin buka rumahnya itu saudaraku ya. Mungkin baru keluar, baru dari kota lain gitu sampai rumah, loh kuncinya mana? Cari di mobil, mana jangan-jangan jatuh. Dan saudaraku, kenapa? Karena itu sesuatu yang penting. Nah untuk mencari Tuhan itu bukan hanya penting tapi itu terpenting. Kalau untuk mencari hal-hal di dunia aja seperti tadi mencari kerja mungkin ya. Kita sungguh-sungguh, mencari jodoh, sungguh-sungguh. Ya, mencari kesehatan mungkin ya, supaya cari obat itu saudaraku ya, sungguh-sungguh. Cari nutrisi, supaya sehat, sungguh-sungguh. Penting itu penting. Tapi yang terpenting mencari Tuhan.
Jadi kalau yang penting aja kita bisa mencari sungguh-sungguh, apalagi yang terpenting. Kita bisa mencari dengan sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Daras. Karena itu saudaraku, cari Tuhan. Ya, bukan hanya menempatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan nomor satu, bukan hanya itu. Tapi menempatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan sebagai satu-satunya. Bukan hanya aku menempatkan Yesus nomor satu. Enggak, saudaraku. Tapi tempatkan Yesus sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Ibrani pasal 11 ayat ke-6, bagian terakhir dikatakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dari hal ini kita tahu, orang yang dalam perlindungan Tuhan akan mendapatkan apa? Mendapatkan jawaban Tuhan, diselamatkan, ditolong Tuhan. Malaikatnya dikirim, berkemah di sekeliling kita. Ya, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seseorang bernama Eric Liddell. Ya. Eric Liddell ini orang berkebangsaan Skotlandia, tapi lahirnya di Tiongkok. Lalu dia hendak mengikuti Olimpiade lari 100 meter di tahun 1924. Dia sudah latihan untuk lari 100 meter. Ya, Olimpiade ini sesuatu yang besar, event yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi? Dia membatalkan, padahal dia sudah latihan. Kenapa kok dibatalkan? Karena bertepatan hari itu waktu dia diperlombakan untuk lari 100 meter, bertepatan hari Minggu. Dan dia bilang, maaf kalau hari Minggu itu prioritas. Saya mencari Tuhan. Saya mau menghadap Tuhan Yesus. Nah, sehingga dia membatalkan. Tidak ikut, saudaraku, padahal sudah latihan. Maka orang-orang Skotlandia memaki dia di surat kabar, dikatakan pengkhianat bangsa. Eric Liddell ini benar-benar pengkhianat. Ya, tidak mau berjuang untuk bangsa. Harusnya mengharumkan nama bangsa. Tapi Eric Liddell, dia sebaliknya, saudaraku. Dia hari Minggu fokus, mengutamakan, memprioritaskan Tuhan. Lalu sang pelatih ini, pelatihnya Eric Liddell, memberikan kesempatan yang kedua. Hari Selasa, ada Olimpiade untuk lari 400 meter. Kau mau enggak? Sanggup enggak? Eric Liddell, oke, saya ikut Selasa, 400 meter. Bayangkan, latihannya hanya untuk yang 100 meter. Tapi dia ikut yang hari Selasa yang 400 meter. Ini kalau secara fisik ya kelihatan saya ini bakal kalah lah dibanding sama pelari-pelari lain yang sudah memang mempersiapkan fisiknya untuk 400 meter, sedangkan dia latihannya yang 100 meter. Dan waktu begitu mepet. Akhirnya hari Seninnya dia coba latihan, Selasanya ikut Olimpiade. Apa yang terjadi? Orang yang belum berpengalaman lari 400 meter, tiba-tiba disuruh lari 400 meter dibandingkan orang lain, atlet-atlet lain yang sudah pengalaman. Ternyata Eric Liddell menjadi juara Olimpiade lari 400 meter tahun 1924. Yang luar biasa, sebelum dia lari pada hari Selasa, sang pelatih memberikan sepucuk surat, dan di surat itu dibuka ada tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30b. Ya, 1 Samuel pasal 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Eric Liddell memenangkan juara Olimpiade tahun 1924, lari 400 meter. Saudaraku, carilah Tuhan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Ada perlindungan yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu, untuk perlindungan-Mu yang Kau nyatakan. Tempat yang paling aman, yaitu kami berlindung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami ya Roh Kudus untuk kami hidup takut akan Tuhan. Mencari Tuhan setiap waktu, setiap hari ya Tuhan. Kami percaya segala yang menjadi kebutuhan kami, Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Dan kami akan memulai aktivitas kami
Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami memperoleh berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.